pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang kalau aku bilangnya luar biasa sekali nih, ya. Yes, jadi kita akan membicarakan tentang rumah restoratif justice. Nah, itu dia. Apakah itu? Apakah itu Saltun FM? Maka dari itu kita pagi hari ini sudah kedatangan Ibu Nimade Desi Mega Pratiwi SH. Selamat pagi Ibu Desi. Halo, selamat pagi. Asik Semangat banget nih ya. suaranya. Beliau ini adalah Kasubsi pra penuntutan. Siap, Pak. Yes, dari Kejari ya Bu ya. Kejari dan pasar. Kejari dan Pasar ya. Yes, kemudian juga selain ada Ibu Desi, ada juga Niputu Widya Ningsih SH MH atau kita panggil Ibu Widya ya. Selamat pagi Ibu Widya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi sebentar. Aku tidak menemukan di mana tempatnya Ibu Widya nih. Halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mungkin belum dinyalakan, coba Dinyalakan? aku cek. Sudah. Sudah. Coba pakai minta tolong. Iya, atau mungkin yang Mikrofonnya satunya. satu lagi. Coba dicek dulu Bu. Halo. Wah, Nah, mantap. ternyata yang itu. Ya, itu mikrofonnya ya. Yang merupakan Bu Widya ini merupakan Kasubsi penuntutan, eksekusi dan eksaminasi. Wow. Luar biasa sekali Bu Widya, Ibu Desi. Selamat datang di Radio Pingun FM pagi hari ini. Yes, bagaimana kabarnya Bu? Baik, terima kasih Luar sekali biasa. sudah diundang kami di acara ini. Iya, kita memang butuh ibu berdua nih untuk memberikan penjelasan yang sangat informatif pagi hari ini tentang rumah restoratif justice. Nah, kita bakal ngomongin hal yang mungkin dari beberapa sahabat Pingun FM masih belum tahu Masih dengan asing. iya masih asing. banget. Iya. Makanya kita akan membahas tentang rumah restoratif justice ini sekarang juga selama 1 jam ke depan. Nah, dimulai Betul. dari kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan rumah restoratif justice dan bagaimana latar belakangnya sehingga bisa terbentuk rumah restoratif justice ini? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Halo, ya. Coba dicek dulu yang dicek dulu ini mikrofonnya yang tadi. Yang tadi iya, sudah? betul yang tadi. Kenapa mati-mati ya ini? Sebentar. Sebentar. Kalau begitu ya. Ya boleh. Selamat pagi. Nah, Oh, ini ya. dia. Oh, dia lompat. Lompat-lompat ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Jadi mungkin tidak langsung ya. Mau izin buka masker boleh nggak? Boleh. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kami mungkin tidak langsung dengan rumah RJ ya, mungkin istilah restoratif justice itu sudah bukan hal yang baru di Indonesia. Oke. Jadi sudah lama sekali sudah didengung-dengungkan, terutama ketika di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sudah muncul adanya istilah restoratif justice. Artinya bahwa ini bukan suatu hal yang baru. Kemudian dengan adanya hal seperti ini maka dari pimpinan kami, Pak Jaksa Agung mengeluarkan perja tentang restoratif justice khusus kalau mungkin sistem peradilan pidana anak kan untuk pelaku anak. Jadi kalau ini yang dewasa, sehingga dibuatlah perja 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Itu berlaku tanggal 21 Juli 2020 kemarin. Oke. Kemudian apa sih restoratif justice Itu. Ya mungkin itu yang menjadi pertanyaan masyarakat yang mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi restoratif justice itu adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, kemudian keluarga pelaku atau pihak lain yang terkait. Misalnya ada yang dari masyarakat, tentunya tokoh masyarakat, tokoh agama yang menekankan pada pemulihan. Artinya kalau mungkin pidana kan lebih ke pembalasan retributif. Jadi kalau ini kan pemulihan, memulihkan keadaan semula seperti sebelum adanya tindak pidana. Nah, untuk perkara-perkara yang di RJ itu ada beberapa kriteria memang. Kalau sesuai perja dari yang dikeluarkan oleh Pak Jaksa Agung itu ada kategorinya ya, Bu Desi ya, ada syarat-syaratnya juga. Syarat umum dari RJ itu mungkin sekilas saya jelaskan. Yang pertama bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya kan kalau ini pertama kali dilakukan sehingga peluang untuk memperbaiki diri dari pelaku itu kan besar. Lebih besar ya, lebih lebih besar. besar ya. Kemudian dilihat dari ancaman pidananya. Ketika ancaman pidananya itu berupa denda atau maksimal 5 tahun itu bisa. Ada syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu dari nilai kerugian atau kerugian yang timbul akibat tindak pidana itu tidak lebih dari 5 juta. Oke. Itu. Jadi dengan adanya hal tersebut, dengan adanya perja ini tentu menjadi sebuah regulasi bagi kami bahwa jaksa itu berwenang kok untuk melakukan penghentian penuntutan dengan syarat-syarat seperti itu. Oke. Kemudian mungkin kalau rumah RJ ini muncul ya karena adanya peraturan ini ya Bu Desi ya, gimana itu?
Oke, jadi saya melanjutkan untuk rumah RJ sendiri. Ini awal mula dibentuk karena pimpinan kami menghendaki rumah RJ ini sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Di mana dengan adanya penyelesaian melalui restoratif justice ini mendapat respon yang sangat positif di masyarakat sendiri, sehingga pimpinan merasa perlu melembagakan restoratif justice atau RJ ini melalui rumah restoratif justice. Seperti itu. Jadi di awalnya di seluruh Indonesia ini Kejaksaan Agung telah membentuk ada 9 rumah restoratif justice di wilayah Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Untuk wilayah Kejaksaan Tinggi Bali sendiri ada 2 rumah restoratif justice, yang salah satunya adalah rumah restoratif justice yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Kejaksaan Tinggi Bali pada tanggal 7 April 2020, yang diharapkan rumah restoratif justice ini dapat menjawab nilai-nilai keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kota Denpasar, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi iya benar baru 7 April 2022 ini ya Bu Desi ya? Iya. Denpasar. Nah, ini sebelumnya kan sudah ada 9 tempat gitu kan? Itu sudah dari tahun 2020 berarti dibentuknya ya? Pada tahun 2022. 2000 Iya. dibentuk ya? Iya. Oke, baiklah. Nah, untuk keadilan tadi kan kita ngomongin tentang restoratif justice. Jadi intinya untuk memperjelas dulu nih Bu Desi sama Bu Widya ya. Jadi intinya bahwa ini semacam kayak permufakatan gitu ya? Iya, kalau Iya. permufakatan baik. mungkin sudah. Cek. Halo. Ya, halo, sudah. Mungkin kalau bahasanya kesepakatan untuk berdamai. Kesepakatan Awalnya itu. Oke. Iya, jadi tata cara dari RJ ini tidak langsung dihentikan seperti itu, tapi jaksa di sini sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak, korban maupun tersangka untuk artinya datang ke kami menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan secara restoratif justice. Jadi dimulai itu dengan cara misalnya pertama dilakukan upaya perdamaian, upayanya dulu. Jadi para pihak dipanggil, Kejaksaan Negeri Denpasar, jaksa penuntut umumnya menjadi fasilitator yang bersikap netral di situ, kemudian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan apa sih yang diinginkan begitu. Misalnya kan kalau selama ini ada beberapa kasus yang oh ya Bu, saya minta kerugian yang timbul itu dikembalikan, misalkan HP saya hilang, saya minta HP-nya balik. Seperti itu kan bisa. Jadi apakah itu perdamaian nanti konsepnya ada 2, apakah dengan syarat atau tidak, atau tanpa syarat. Jadi kalau oke, saya mau berdamai tapi harus gini, kadang-kadang ada yang seperti itu memang. Itu kita berikan batasan waktu selama 14 hari ya setelah tahap 2. Setelah penyerahan dari penyidik, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kami kejaksaan dari penyidik, itu diberikan waktu selama 14 hari bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan melalui restoratif justice gitu Mbak. Tapi juga penyelesaian melalui restoratif justice ini tidak hanya melibatkan dari korban dan pelaku aja, karena intinya adalah pemulihan terhadap tindak pidana, pemulihan terhadap sebelum tindak pidana itu terjadi, sehingga kami tidak hanya melibatkan oleh korban dan pelaku yang terlibat, tapi juga adanya tokoh masyarakat, tokoh adat seperti itu, supaya harmoni itu kembali lagi, seperti itu tujuan dari RJ ini sendiri. Baik, itulah kenapa. Yang sebelumnya itu terjadi lagi gitu ya. Nah, makanya namanya adalah restoratif justice ya. Dan ada rumahnya juga loh ternyata. Di Denpasar sudah ada, Sahabat Mun FM, itu dia ya. Nah, terkait dibuatnya rumah restoratif justice oleh Kejari Denpasar di kantor Perbekel Sumerta Kelot ya. Sumerta Kelot. Ini apakah dalam pelaksanaannya nanti restoratif justice oleh Kejari Denpasar hanya terbatas pada wilayah itu aja atau bisa ke wilayah lain nih, Bu Widya sama Bu Desi? Kalau RJ tidak sebatas di Sumerta Kelot saja ya, tapi memang diresmikan kemarin Desa Sumerta Kelot itu sebagai rumah RJ dari dari Kejari Denpasar dengan nama Wayan Agariasa. Jadi diharapkan untuk lingkungan sekitar di Sumerta Kelot itu bisa datang ke sana ya, kalau memang ada perkara atau tindak pidana yang dari para pihak ingin mengajukan RJ begitu. Tetapi kalau untuk RJ sendiri tidak terbatas itu. Jadi selama di lingkungan wilayah Kejaksaan Negeri Denpasar bisa. Denpasar ya, dari Denpasar ya. Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya memang ada masyarakat yang memang mau mengajukan atau memanfaatkan rumah restoratif justice ini, berarti mereka bisa langsung ke sana ya.
bisa langsung ke rumah restoratif. Aku datang langsung ke kantor kami di Kejaksaan Negeri Denpasar, Jalan Ibu Sudirman, untuk menanyakan langsung kepada jaksa-jaksa atau kami bagian tindak pidana umum mengenai syarat-syarat apa sih yang bisa dilakukan penyelesaian perkara melalui restoratif justice gitu. Oh, baiklah, langsung ke Mudah ya, langsung Iya. mudah. Aksesnya sangat mudah gitu. prosesnya. Gak bagaimana tuh Bu Desi sama Bu Widya? Jadi begini, untuk di rumah RJ sendiri nanti akan ada jaksa yang akan piket bergilir seperti itu, yang untuk bisa memberikan konsultasi kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi, ataupun nanti ketika masyarakat untuk datang langsung ke kami bisa untuk langsung ke bagian tindak pidana umum untuk menanyakan hal-hal tersebut seperti itu. Nanti kami akan memberikan penjelasan secara lengkap, rinci nanti. Iya. Nah, itu Luar dia. biasa. Itu alamatnya di mana sih, Bu? Lengkapnya? Untuk Kejaksaan Negeri Denpasar Jalan PB Sudirman sendiri, kalau untuk rumah restoratif justice ada di kantor perbekal Sumerteklot Denpasar Timur. Nah, deket kita tuh. Iya, Di kantor perbekal Sumerteklot. Yes, Denpasar Timur, Denpasar Southern Timur. FM ya. Nah, itu dia. Nah, tadi sempat disinggung tentang Wayan Adiaksa ya. Nah. Jadi ini merupakan nama yang diberikan untuk rumah restoratif justice milik Kejaksaan Negeri Denpasar ya. Namanya Wayan Adiaksa. Kenapa namanya seperti itu? Apakah ada makna lain yang terkandung di dalamnya? Kalau makna Wayan Adiaksa sebenarnya singkatan Wadah Layanan Adiaksa. Oh. Adiaksa itu penyebutan lain dari jaksa. Oh. Sebetulnya ini Oke. sudah apa ya, istilahnya sudah bukan lagi pertama kali, karena memang website kami Wayan Adiaksa. Oh, seperti itu. Oh, baik. Tapi kita terus terang kita nggak tahu itu. Mungkin bisa dicek di websitenya Wayan Adiaksa, kemudian dengan moto kami solid. Ya, Solid. jadi namanya Wayan Adiaksa, kemudian itu sudah familiar sekali ya. Terus di sana di dalam Wayan Adiaksa juga jadi promosi nih. Iya, nggak apa-apa Bu. Di sana ada Wayan Oke, juga kalau Oh, website itu kalau ah. jadi itu sinkron namanya, sehingga Oke. bukan istilah baru lagi sih di Kejari Denpasar. Baik. Tapi ini istilah baru buat Buat kita kita. yang awam Bu Widya ya. Jadi namanya memang Wayan Adiaksa ini memang Adiaksa itu Adalah sebutan lain dari jaksa. jaksa ya. Oke, itu Sahabat Bunda FM ya. Kenapa namanya adalah Wayan Adiaksa. Wadah Pelayanan Adiaksa. Nah, itu dia. Oh, keren ya. Yes. Nah, itu dia tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya tentang kalau masyarakat memang mau memanfaatkan rumah restoratif justice Wayan Adiaksa ini ya. Nah, itu untuk syarat-syaratnya. Tadi kan sudah sempat Sudah sekilas ya iya. tentang syarat-syaratnya supaya bisa memenuhi syarat bisa melakukan restoratif justice ini. Seperti apa saja? Bisa dirinci lagi mungkin? Oke, untuk syarat sendiri sebenarnya dalam aturan kami, peraturan Jaksa Agung ada 3, Mbak. Iya. Jadi pertama adalah pelaku ini bukan melakukan pengulangan tindak pidana. Berarti Atau residiv. baru pertama kali Baru ya. pertama kali Pertama melakukan kali. tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana tersebut ancamannya denda atau pidana yang tidak lebih dari 5 tahun. Seperti Tidak itu. lebih dari 5 Baik. tahun, ya. Terus yang ketiga adalah kerugian yang ditimbulkan atau nilai kerugiannya itu tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Itu makanya tidak semua perkara yang bisa dilakukan restoratif justice, tapi secara selektif dan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan Jaksa Agung. Oh, Seperti gitu. Itu dia Sahabat Bunda FM ya. Jadi memang ada beberapa syarat ya yang Yang harus dipenuhi. harus dipenuhi. Restoratif justice ya. Iya betul. Nah kemudian ini kan kita sudah ngomongin tentang rumah restoratif justice Wayan Adiaksa. Kita pengen tahu dong Bu Desi sama Bu Widya ya, sudah pernah ada kasus yang diselesaikan atau belum di rumah restoratif justice Wayan Adiaksa ini? Untuk perkara kita sudah pernah melaksanakan restoratif justice tahun 2020. Oke. Salah ya, perkara penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP waktu itu. Kalau tidak salah atas nama Fajar Kumara. Oke. Tidak salah. Jadi sudah pernah ada penyelesaian secara restoratif justice, itu sudah dilaporkan juga kepada Pak Kajati. Ya. Ya, jadi Berarti sudah pernah ada. siap. Jadi ketika pimpinan membentuk peraturan mengenai restoratif justice ini, dari Denpasar merespon dengan cepat. Jadi seperti itu penyelesaian yang mana perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian melalui restoratif justice. Jadi setelah
undangkan Perja ini dalam tahun 2020. Jadi kami sudah melaksanakan penyelesaian perkara dengan restoratif justice ini pada tahun 2020 yang sudah pernah jadi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar seperti yang dijelaskan oleh Bu Widya tadi. Ya, jadi sebetulnya sudah pernah ada kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice ini bahkan sebelum ada rumah Wayan Adiaksa ini dong ya? Iya. Oh. Iya kan 2020. Iya, makanya begitu perjanya keluar kita langsung Sosialisasi. sosialisasi dan melakukan itu, kemudian ya tahun 2002 ini baru rumah restoratif justice diresmikan. Apalagi sekarang sudah ada rumahnya, Sudah ada wadahnya, Sobat Munefem. Gercep lagi. Nah, itu dia. Makanya nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pagi hari ini tentang siapa sih yang terlibat dalam pelaksanaan restoratif justice ini. Dan tahapannya gimana Nah, ya? seperti itu Sobat Munefem. Makanya semakin seru aja nih ya. Makanya Anda jangan kemana-mana, silakan sambil. Yang mau punya pertanyaan, betul. bisa langsung WhatsApp ke kita 0811 393 494 ya. Nah, kita tunggu satu FM sampai dengan jam 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana. Nah, ini dari soundtrack film Godzilla. Oh. Iya, tahun 1999 kalau nggak salah. Ingat sekali. Ingat banget lah, sudah kelihatan umurnya ya. Bukan begitu maksud saya. Deeper Underground, Iya. ini spesial buat Anda. Dan kita pagi hari ini masih bersama dengan Ibu Desi dan juga Ibu Widya ya. Yes. Dari Kejari Denpasar yang kita sedang membicarakan hal yang sangat penting nih. Yes. Tentang rumah restoratif justice. Nah, itu dia. Wayan Adiaksa. Karena memang kan kalau misalnya kita secara umum, secara awam mungkin tidak terlalu tahu tentang apa itu restoratif justice. Apa itu rumah Restoratif justice ya, yang kita tahu kan memang adanya pengadilan, yang persidangan, yang akhirnya ada yang terhukum, Ya. ada yang bebas seperti itu. Dan kadang-kadang nih Ibu Desi dan Ibu Widya, ini dari pandangan saya sebagai opini masyarakat. opini ya. Masyarakat. Opini kita sebagai orang awam, kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa pengadilan Indonesia itu seringnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, Bu. Nah, apakah ini Jadi, solusi rumah? alasan ya? Yes, betul, rumah restoratif justice ini. Jadi gini, pimpinan kami ini sekarang dan Pak Jaksa Agung menghendaki bahwa kita mengedepankan hati nurani dalam penyelesaian perkara, terutama di kejaksaan, oleh kejaksaan itu. Jadi Bapak pernah berpesan kepada kami semua bahwa keadilan itu tidak ada dalam buku, tapi dari dalam hati nurani saudara-saudara semuanya. Seperti itu. Ini sebuah kemajuan yang sangat luar biasa ya. Iya. Iya, benar-benar. Mudah-mudahan sih memang dengan adanya rumah restoratif justice ini memang bisa memenuhi dan mengubah. Memberikan keadilan. Nah, itu dia. Dan mengubah paradigma itu. Kadang-kadang kayak saya sebagai orang awam juga kadang-kadang juga termakan dengan paradigma itu, opini itu. Oke, baik. Rumah restoratif justice, Sound Network. Yes. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh silahkan ya. Tadi kita di sesi pertama juga sudah banyak membicarakan tentang latar belakangnya. Kemudian Ya kan? syarat-syaratnya juga sudah kita Iya. singgung ya. Betul. Di sini sudah ada sahabat Network yang bertanya, Ibu ya. Dari Kade. Yes. Ya. Halo, selamat pagi, Kade. Pertanyaannya sedikit boleh saya bacakan ya. Silakan. Iya. Aku mau nanya sama narasumbernya, apa dalam penyelesaian suatu kasus melalui RJ atau restoratif justice ini tidak memakai jasa pengacara? Dan apakah kalau kita contoh punya suatu kasus hukum, mau ke situ, apakah ada biaya tertentu yang harus dibayar atau seperti apa? Silakan. Oke. Menanggapi pertanyaan. Coba sebentar Bu. Seperti biasa. Oke. Ya. Udah, Ya. bagus. Terima kasih. Jadi menanggapi pertanyaan itu sebetulnya apakah harus ada pengacara begitu ya? Boleh atau tidak? Gitu. Jadi proses peradilan di sini kan belum terjadi, artinya belum sampai ke pengadilan. Jadi kita masih mengupayakan jika memang ini ada keinginan dari para pihak untuk mau diselesaikan secara pendekatan restoratif justice, maka ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian kita biasanya adakan upaya perdamaian ya pertama, tapi itu pun sekali lagi penuntut umum atau jaksa itu bersikap netral karena dia sebagai fasilitator, jadi bukan negosiator, bukan mediasi lagi, tapi fasilitator. Nah, apakah dimungkinkan adanya didampingi oleh penasihat hukum? Mungkin, bisa, silakan, karena itu kan hak dari terdakwa atau tersangka. Silakan didampingi, tetapi nanti pada saat upaya dilakukan atau upaya perdamaian awal yang kita panggil pasti para pihak, tersangka, korban. Jadi kalau memang ada pengacaranya silahkan didampingi gitu. Jadi prosesnya hanya mendampingi
tetapi tetap keinginan dari para pihak lah yang akan kami akomodir. Oke. Terus kemudian apakah ada biaya? Yes. Yes, tidak ada biaya. Oh, Itu free. free Free, Sound Iya, FM ya. tidak ada biaya. Anda tidak perlu khawatir, jadi ini semuanya adalah tidak ada biaya. Semua adalah tidak ada biaya. Tidak ada biaya, Yes, ya. benar. Sudah terjawab ya Kak Dek ya. Terima kasih sudah bertanya. Yes, untuk sahabat Twin FM yang lain yang juga pengen bertanya juga silakan. Sambil kita ngobrol, karena tadi kan dikatakan Bu Desi sama Bu Wida mengatakan bahwa jaksa hanya sebagai ini ya, fasilitator aja ya. Nah, terus siapa aja yang terlibat dalam pelaksanaan restoratif justice ini? Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lydia bahwa penyelesaian perkara melalui restoratif justice ini yang pihak yang terlibat adalah korban dan pelaku sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sejalan dengan tujuan penyelesaian dengan RJ ini adalah kembalinya harmonisasi dengan masyarakat. Jadi kami juga mengharapkan dan memang untuk pihak yang terkait juga, selain pihak yang terkait adalah tokoh masyarakat, tokoh adat setempat juga dilibatkan untuk menyaksikan penyelesaian perkara melalui restoratif justice antara korban dan pelaku seperti itu. Jadi selain korban dan pelaku yang terlibat, ada tokoh dari masyarakat sendiri yang juga menyaksikan seperti itu. Oke, Masyarakat tokoh juga. masyarakat yang ada di sana ya. Hmm. Oke, dan juga mungkin tokoh agama kalau memang perlu ya Bu ya. Iya. Nah, itu baiklah satu network. Terus untuk tahapan, nah ini kan dikatakan ada pada tahapan apa restoratif justice ini dilakukan? Bisa dilakukan ya. Tahapannya Coba Iya. diputar lagi. Oke. tahapannya itu ketika sudah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi setelah kewenangan beralih dari penyidik ke penuntut umum, maka di sanalah kita mengupayakan penyelesaian secara restoratif justice ini. Jadi pertama kami memanggil para pihak untuk diadakan pertemuan, kemudian jaksa sebagai fasilitator menerangkan apa sih RJ itu kepada para pihak. Kemudian menerangkan tugas kami di sana dan menerangkan bahwa kenetralan kami di situ, artinya tidak ada pihak saya dari pihak korban atau tersangka, itu tidak ada. Itu upaya perdamaian yang awal. Kemudian kita akomodir semua yang ingin disampaikan oleh korban. Kadang-kadang kan dengan syarat seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan saya mau damai tapi Kerugian saya misalkan, kembalikan, gitu. atau saya dipukul nih jadi saya harus ke dokter bayarnya sekian. Ada yang seperti itu memang. Kemudian kita akomodir itu apakah dari pihak tersangka bagaimana. Oke lah, kalau memang tidak ada syarat, mereka setuju atau sepakat untuk berdamai, kita buatkan berita acara tentunya dengan kita laporkan kepada pimpinan, tentu saja itu sudah selesai. Tetapi apabila dengan syarat, kita berikan waktu selama 14 hari. Jadi selama 14 hari itulah pemenuhan syaratnya yang diajukan oleh korban, apakah tersangka mampu memenuhi. Mampu atau tidak, pada akhirnya tetap akan kita laporkan kepada pimpinan. Ketika syarat sudah dilaksanakan, maka kita langsung ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pembuatan berita acara perdamaian ya. Oke, kalaupun tidak terpenuhi, ya kita sampaikan juga kepada pimpinan dengan membuat berita acara bahwa perdamaian tidak tercapai. Oke. Sehingga perkara dilimpahkan ke pengadilan. Oke, Oh, jadi seperti itu. sebelumnya memang akan ada penawaran tentang bagaimana kalau dengan restoratif justice dulu nih gitu ya Bu ya. Iya, jadi para pihak yang menyampaikan, Bu, kadang-kadang kan kita kalau di lapangan suka, saya ini nggak mau sidang seperti tadi Mas. Iya. Ribet. Lama. Saya pada intinya pengen handphone saya balik, Yes. seperti itu. Iya. Itu tetap niatnya dari korban, artinya bukan jaksa yang datang, ibu Oh. mau nggak? Oh. Kita fasilitasi saja Oke, keinginan oke. para pihak, sehingga pemulihan itu memang atas dasar keinginan masyarakat dan bisa kembali seperti sebelum adanya tindak pidana. Oh, berarti memang permintaan ya dari pihak korban ya Bu ya. Korban dan tersangka. Dan atau ada tersangka gitu satu FM ya. Oke, baiklah, padahal mungkin cuman pengen barangnya balik, kalau mungkin kasus pencurian ya, barangnya pengen balik ya, mungkin kalau memang tidak harus ke menjadi persidangan bisa diselesaikan dengan restoratif justice ini gitu ya. ya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana atau apakah pelaksanaan ini restoratif justice ini dapat dilakukan apabila korban dan terdakwanya lebih dari satu pihak? Nah, itu ini dia. seperti apa Bu Rosi? Jadi gini, penyelesaian melalui restoratif justice ini seperti yang terjelaskan tadi adalah bisa dilakukan tapi tetap dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang tadi sudah kami jelaskan. Betul. Ya. Dan memang pihak yang terlibat adalah korban dan pelaku itu sendiri. Yes. Apabila korban dan pelaku itu lebih dari satu orang, itu bisa tetap dilakukan
apabila seluruh korban dan pelaku menyepakati dan menyetujui penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Seperti itu. Jadi apabila salah satu pihak tidak menyepakati, perkara akan tetap dilanjutkan. Itu hanya bisa terjadi apabila seluruh korban dan seluruh pelaku menyepakati dan menyetujui. Siap. Oh, berarti memang korban dan pelaku harus sepakat. Kalau korban minta, pelaku tidak mau, ya berarti lanjut ya ke persidangan. Kesepakatan tidak tercapai seperti itu. Kesepakatan tidak tercapai. Kalau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian, itu bagaimana? Apa yang dilakukan selanjutnya? Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa awalnya korban dan pelaku ini kan membuat kesepakatan sebagaimana dalam berita acara perdamaian, namanya dalam form restoratif justice, dan hal-hal yang disampaikan tadi sama Bu Dia bahwa kesepakatan itu bisa dengan syarat atau tanpa syarat. Kalaupun dengan syarat itu dituangkan dalam berita acara, dan apabila pelaku ini tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diajukan karena mereka sudah menyepakati, artinya harus dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dalam pemeriksaan di persidangan seperti itu. Namun apabila persyaratan ini seperti nilai kerugiannya pelaku tidak bisa memenuhi nilai kerugian yang diajukan oleh korban ini, tidak bisa memenuhi karena misalnya faktor ekonomi, namun ada itikat baik dari pelaku, tetap diakomodir misalnya dengan pelimpahan perkara secara APS tadi, secara singkat, jadi penyelesaian lebih cepat, atau menjadi faktor yang meringankan dalam tuntutan seperti itu, dan pengajuannya itu bisa dimasukkan dan menjadi faktor-faktor yang meringankan dalam tuntutan jaksa seperti itu, karena sudah ada itikat baik dari pelaku seperti itu. Begitu ya. Jadi tetap dipertimbangkan. Itu dia Sobat FM ya, itu yang tadi dikatakan memenuhi bahwa hati nurani. Iya kan? Nah, itu dia, makanya kalau misalnya ada juga masih bertanya-tanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanti di sesi ketiga ya. Segmen ketiga kita ya, bahas ya. akan kita bahas. Tapi memang ada tadi kita udah ngomongin tentang syarat-syarat, bagaimana syaratnya supaya bisa dilakukan restoratif justice. Tapi ada juga tindak pidana yang ada pengecualiannya, Win. Oh ya? Nah, nanti aja di segmen ketiga ya, Sobat FM ya. Anda jangan kemana-mana, sambil yang pengen bertanya boleh silakan, kita tunggu. Kita tunggu 0811 393 494. Yes, kita tunggu sekarang juga ya. Gimana? Ada yang bertanya lagi, Win? Ada. Oh, baik. Ya, langsung tanyakan saja. Boleh Ya, silakan. ya. Kita masih membicarakan tentang restoratif justice. Ini ada yang bertanya, ada Ira, selamat pagi Ira. Dia bertanya seperti ini, apakah case-nya ada persidangan atau tidak? Karena kalau persidangan pasti memakan waktu yang harus dijadwalkan dulu dan tidak bisa langsung di follow up. Nah, kalau di sini apakah langsung di follow up atau langsung diproses seperti itu ya, setelah melapor atau seperti apa? Itu bisa menjawab. Saya nggak bingung nih, kalau panjang banget. Oh iya, saya Jadi apakah ada persidangan? Oke, gitu ya? apakah case-nya ada persidangan atau tidak? Oke. Jadi apakah ada persidangan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika penyidik sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti, maka di sana sudah ada kewenangannya penuntut umum. Jadi di sana kita panggil para pihak, kemudian kalau damai itu terjadi, itu tercapai, maka kita langsung laporkan kepada pimpinan untuk melakukan penghentian penuntutan. Artinya penghentian penuntutan itu perkara tidak dilimpahkan dan otomatis nggak sidang. Jadi selesai di situ. Gitu sih. Oke. Kemudian apakah langsung diproses setelah melapor atau seperti apa? Setelah melapor polisi gitu atau melapor. Mungkin melapor ke rumah restoratif justice. Ketika melaporkan ke rumah restoratif justice, tentu setelah adanya pelaporan itu kita kan melakukan pemeriksaan dulu perkaranya, bagaimana, apakah memenuhi syarat, kriteria seperti itu kan. Kita paling tidak harus tahu syarat-syaratnya tadi, seperti misalkan pengulangan apa tidak. Apalagi terutama kalau misalnya ini pelaporan dari korban misalkan, saya pengennya ini di RJ-in misalnya, kita kan harus lihat dulu tersangkanya ini seperti apa, kasus positifnya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk segera ditindaklanjuti, pasti kita tindaklanjuti segera. Nanti akan kita panggil dengan jadwal, kita datangkan para pihak. Jadi sekali lagi kami sebagai fasilitator mengakomodir semua yang disampaikan aspirasi oleh para pihak. Oke, baiklah. Jadi Ira jelas ya bahwa yang tadi itu memang tidak akan lanjut ke persidangan kalau memenuhi syarat di RJ-in, ya kan? Di apa namanya, restoratif justice-in, justice-in ya. Itu dia. Jadi tidak sampai ke pengadilan, cuman ketika sudah lapor itu berarti emang harus ada ini, dicek dulu memenuhi syarat atau tidak. Yes. Ada lagi yang bertanya? Oh ya, boleh baik. saya langsung tanyakan. Ini ada Devi Suryanti. Selamat pagi. Tadi terima kasih Ira ya, sudah terjawab semua pertanyaannya. Saya lanjut ke Devi. Ingin bertanya mengenai restoratif justice. Apakah tersangka dapat melakukan negosiasi terhadap
permintaan ganti rugi korban dalam penyelesaian melalui restoratif justice. Silakan Ibu isi ya. Iya. Silakan. Mungkin berganti mic. Dinyalakan dulu. Oh, Nah, oke. baik. Siap. Siap, oke. Jadi negosiasi dari tersangka seperti itu. Yes. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa pelaksanaan restoratif justice oleh kejaksaan ini sendiri bisa dilaksanakan setelah ada penyerahan kewenangan dari polisi, penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada kejaksaan, baru di situ ada kewenangan penuntut umum. Itu yang pertama. Lalu bagaimana terhadap negosiasi oleh tersangka itu sendiri, bahwa kembali lagi kami hanya sebagai fasilitator, di mana yang terlibat itu adalah korban dan pelaku atau tersangka. Jadi hal-hal yang nanti akan disepakati oleh korban dan pelaku ini yang akan dituangkan dalam berita acara perdamaian seperti itu sendiri. Nanti bagaimana tersangka ini seperti tadi ada negosiasi itu adalah dilakukan oleh tersangka dengan korban sendiri seperti itu. Jadi nanti apabila sudah disepakati itu dituangkan dalam berita acara, dan apabila sudah dilaksanakan oleh tersangka tentunya kesepakatan perdamaian akan tercapai dan perkara dapat dihentikan melalui restoratif justice. Oh, gitu ya. Sepakat. Nah, itu dia. Cuman Bu Widya sama Bu Desi ini saya penasaran nih. Sebetulnya kasus-kasus seperti apa sih yang biasanya nih, maksudnya yang biasanya bisa di restoratif justice kan? Oke, jadi sebenarnya dalam peraturan Jaksa Agung sendiri ada beberapa kriteria perkara yang bisa dapat diselesaikan dengan pertama yang syarat tadi saya sebutkan adalah bukan pengulangan tindak pidana, ancaman terhadap tindak pidana itu berupa denda atau tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 5 tahun, atau nilai kerugian atau nilai yang ditimbulkan itu tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Namun sudah diklasifikasikan kembali dengan misalnya untuk tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian itu. Nah, ya. itu sebenarnya untuk tindak pidana pencurian kan diancam dengan 5 tahun. Itu apabila tindak pidana diancam dengan 5 tahun, kurang dari 5 tahun, itu nilai kerugiannya tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Namun apabila nilai kerugiannya itu lebih dari 2,5 juta rupiah, tindak pidana ancamannya itu tidak boleh lebih dari 5 tahun seperti itu. Oke, begitu. Lalu tindak pidana terhadap orang seperti misalnya penganiayaan. Nah, itu nilai kerugiannya itu tidak boleh lebih dari 2,5 juta rupiah. Lalu ada tindak pidana yang klasifikasinya dilakukan dengan kelalaian seperti misalnya kecelakaan lalu lintas. Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas, kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas itu bisa terhadap tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun atau denda atau nilai kerugiannya lebih dari 2,5 juta rupiah asalkan bukan merupakan pengulangan tindak pidana seperti itu. Jadi itu kriteria dan klasifikasinya tindak pidananya. Ya, itu beberapa contohnya saudara, tentu dengan syarat-syarat tertentu Ya, juga ya. Tidak dulu. serta-merta, oh ternyata seperti pencurian bisa untuk penganiayaan, tapi ternyata tidak memenuhi syarat ya, berarti nggak bisa. Itu beberapa contohnya ya. Ya. Nah, kemudian nih, kan tadi kita udah ngomongin tentang syarat-syarat tentang tindak pidana yang bisa difasilitasi dengan restoratif justice. Nah, ada nggak sih pengecualian tindak pidana apa yang ternyata tidak bisa lakukan RJ iya. ini? Oke, jadi ada beberapa perkara yang tidak bisa dilakukan RJ ya, artinya tidak bisa ditolerir lagi. Misalkan tindak pidana yang terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, kemudian negara sahabat, kemudian kepala negara, sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian tindak pidana yang dengan ancaman pidana minimal. Misalkan untuk tindak pidana seperti perlindungan anak ya, itu minimal 5 tahun itu udah nggak bisa. Oke. Seperti itu. Kemudian tindak pidana lingkungan hidup. Kalau itu udah sih, mungkin saya tidak pidana korporasi. Oke. Baiklah, itu beberapa contoh yang tidak bisa ditolerir gitu ya Bu ya, dengan restoratif justice Saudara FM. Nah, jika masyarakat Kota Denpasar ingin berkomunikasi, kemudian berkoordinasi juga, maupun ingin tahu lebih banyak nih terkait penerapan restoratif justice, apakah masyarakat bisa langsung ke rumah restoratif justice atau ada kontak yang bisa dihubungi terlebih dahulu? Nah, seperti ini. apa? Ini yang penting. Iya, sudah. Mana saya harus datang? Iya, kemana saya harus telepon? Jadi rumah restoratif justice. Mikrofonnya Ya. dinyalakan dulu. Nah, baik. Oke,
jadi rumah restoratif justice yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Denpasar ini yang bertempat di Kantor Perberkan Sumatera Kelot ini nantinya akan diisi oleh jaksa-jaksa yang secara bergilir akan menerima konsultasi dari masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait dengan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Itu nanti akan diadakan Senin, Rebo dan Jumat itu secara bergilir dan ada hotline-nya nih. Nah ini nih, catat nih ya. Nomornya adalah Iya, di nomor hotline restoratif justice 0811 388 2900. Yes. Seperti itu. 0811 388 2900 sahabat Bunda FM ya. Coba mungkin bisa dicatat ya. Kalau suatu saat kemungkinan memerlukan ini, kalau tidak lebih bagus ya kan. Berarti tidak ada kasus ya. sekali lagi, tapi kalau disimpan juga nggak apa-apa. Disimpan ya, penting. We don't know the future, right? Yes. Nomornya adalah 0811 388 2900. Nah itu dia, Anda bisa langsung ke sana di hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Gitu ya Bu Desi dan Bu Widya ya. Iya. Nah itu dia Satu FM. Nah untuk pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Widya dan juga Ibu Desi, apa yang pesan dan harapan terkait rumah restoratif justice agar bisa difungsikan sebagaimana yang diharapkan? Baik, pesan dan kesannya ya. Pesannya ya. Pesannya bahwa sebagai seorang jaksa kami diharapkan untuk menghadirkan keadilan yang substantif pada masyarakat. Itu merupakan kewajiban dan tugas tanggung jawab kami ya. Untuk dapat memaksimalkan fungsi dan tujuan dari rumah restoratif justice ini, kami membutuhkan bantuan dari Forkompimda Kota Denpasar serta tokoh masyarakat dan agama. Jadi pada intinya restoratif justice ini tidak akan tercapai ketika masyarakat tidak merespon secara positif, kemudian pemulihan terjadi. Jadi kami harapkan restoratif justice ini dapat memulihkan kembali kepada keadaan semula sebelum adanya tindak pidana, kemudian bagaimana ini menjadi tujuan hukum bisa tercapai, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Gitu. Itu dia ya, luar biasa sekali Satu FM. Kayak kita harus memberikan tepuk tangan. Yes. Iya, ternyata ini sebuah hal yang sangat ini ya. Sangat penting, informatif, dan ya kita perlu tahu nih, kita semua perlu tahu ya. Kita semua perlu tahu. Tentu saja, Anda juga yang siapa tahu ya, yang juga sudah sering mendengar hal tentang restoratif justice di media sosial. Sekarang lebih clear lagi, lebih Yes. detail lagi, lebih rinci lagi informasinya sudah kita hadirkan tadi. Anda langsung mendapatkan dari sumbernya Satu FM ya. Penting semua nih. Iya benar. Penting semua materinya, penting semua. Ibu Desi, Ibu Widya, terima kasih sudah Terima mampir kasih. ke Radio Pingun FM. Terima kasih juga. Iya. Sampai bertemu lagi. Iya, sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Yes. Siapa tahu mau mampir ke sini juga boleh kan? Boleh. Tentu saja. Boleh. Itu dia Satu FM ya. Dan kalau misalnya tadi Anda pengen tahu hotline-nya, jangan lupa dicatat dulu nih nomornya ya. Boleh, Di 0811 388 2900. Anda bisa mendapatkan informasi langsung dari sana ya. Iya, tentang restoratif justice. Semuanya Yes, detail. betul. Kalau gitu kita langsung pamit Bu Widya. Iya. Sudah jam 9, jam 10 10 pas. ya kan? Ibu Nugraha. Jangan pamit. Bye.